Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, tolong diperiksa sekelilingnya apakah sudah rapi atau ada sampah atau ada yang mengganggu. Tolong dibuang. Udah rapi? Tapi Bu. Nah, sudah. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Ibu periksa kehadiran dulu ya. Ada hari ini yang tidak hadir? Ada Bu. Ada. Siapa? Berli. Terus? Siska. Ada lagi? Bagi. Nah, kemana mereka? Apa? Sakit. Nanti tolong bilang ke mereka temui ibu ya. Ya Bu. Nah, berarti selebihnya hadir kan? Oke. Nah. Sekarang kita masuk pembelajaran kita lagi ya, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin ya. Sekarang kita masuk pembelajaran kita sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kan ada dibahas di rumah. Tentang? Nggak ada yang mengulang pembelajaran? Enggak Bu. Astagfirullah. Nah, jadi minggu kemarin kan kita belajar sejarah perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah. sudah kita belajar. Sekarang kita belajar sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Tujuannya yaitu kita belajar hari ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan Islam pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada masa Utsman, dan pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu lihatkan gambar dulu ya. Tolong diperhatikan gambar ini ya. Nanti Ibu tanya pas di akhir. Ada kelihatan? Nih, silau Bu. Ada kelihatan? Kecil. Ada kan kelihatan? Ada. Ibu jelaskan. Ini Sayyidina Umar ya. Ada di sini kan? Umar kan. Ini Ali ya. Ini Abu Bakar dan ini Nah, coba lihat gambarnya detailnya. Udah tahu kan? Gambarnya dari hafal wajahnya masing-masing? Bagus. Sudah. Sekarang kita masuk. Bagaimana biografi dari 4 khalifah tersebut? Coba Ibu masuk. Sebutkan dulu pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Pemimpin agama. Tunjuk tangannya. Perkenalkan namanya. Yang pakai jilbab, siapa namanya? Sinta. Apa pengertian Khulafaur Rasyidin, Sinta? Pemimpin agama. Pemimpin agama, bagus sekali, pemimpin agama ya. Ada lagi pengertian yang lain? Khulafaur Rasyidin? Ada yang dapat? Pemimpin agama tadi kata Sinta ya, sudah bagus. Khulafaur Rasyidin itu adalah para pemimpin yang cerdas yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Sekarang kita masuk Abu Bakar. Siapa yang tahu biografi Abu Bakar ini? Yang tahu? Tidak ya? Biografi Abu Bakar, nama asli Abu Bakar tersebut Abdullah ibnu Abi Qutafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir tahun 572 Masehi. Nah, siapa Abu Bakar ini? Siapa yang tahu Abu Bakar? Abdullah ibnu Abi Qutafah At-Tamimi. Selain itu kan nama kecilnya Abu Bakar sebelum berubah menjadi nama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, sahabat terdekat Nabi sekaligus. Siapa Abu Bakar ini?
Ada aku kasih. Nah, nanti lihat lagi ya. Saya ulangi, Abu Bakar ini sahabat Nabi sekaligus Menantu. mertua Nabi, sedangkan Nabi Nabi. sedangkan Nabi menantu dari Abu Bakar. Abu Abu Bakar. Bakar. Abu Bakar ini yang menemani Nabi dari Nabi awal berdakwah, dari Nabi menjadi Nabi sampai Nabi berdakwah ke negeri, ke kota Madinah. Madinah sampai Nabi Muhammad meninggal. Abu Bakar ini yang menemani Nabi. Kemudian dan Abu Bakar ini juga disebut dengan As-Sabiqun al-Awwal. As-Sabiqun al-Awwalun. Apa As-Sabiqun al-Awwalun nantinya nanti? 10 orang yang pertama masuk 10 orang pertama masuk Islam. Catat ya di penjelasan Ibu. Kemudian proses terpilihnya Abu Bakar lagi. Nah, pada saat itu ada yang akan Nabi Muhammad sudah sakit sepulang dari perang, melakukan peperangan. Kemudian dan Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, adalah 2 orang yang dicalonkan untuk menjadi apa? Pengganti Nabi Muhammad. Yang pertama Sa'ad bin Ubadah, yang kedua Umar. 3 orang. Sa'ad bin Ubadah, kemudian Umar dan Ubadah bin Jarrah. Lah karena pada saat itu Sa'ad bin Ubadah ini orang Ansar. Sedangkan Umar dan Ubadah Muhajirin. Ubadah bin Jarrah Muhajirin. Orang-orang Islam sepakat bahwa yang akan menjadi pemimpin tersebut adalah dari kalangan muhajirin. Nah, tolong perhatikan Ibu. Perhatikan Ibu Latif. Dari golongan muhajirin. Berarti saat ini tidak jadi menjadi pengganti Nabi Muhammad. Tidak jadi menjadi pengganti Nabi Muhammad. Kemudian tinggallah Umar dan Ubadah bin Jarrah. Lah kemudian mereka sepakat untuk mengangkat Umar bin Khattab menjadi pengganti Nabi karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena Umar ini orang yang paling dekat dengan Nabi juga. Yang kedua, karena Umar ini dia yang pemberani. Dia yang selalu membela Islam. Kemudian diangkatlah Umar ini menjadi khalifah. Umar ya. Kepada masa Abu Bakar ada beberapa yang dilakukannya. Sebelum kita masuk Umar, yang pertama membasmi nabi palsu. Yang kedua merantas orang yang tidak mau membayar zakat. Sekilas saja kita belajar minggu besok kita belajar tentang apa saja usahanya dalam memajukan Islam lagi. Sekarang kita belajar biografi dan proses terpilihnya mereka yang 4 ini. Nah, sudah Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Biografi Umar ini ia adalah putra dari Nufail Bani Adi atau suku Quraisy. Ibu ceritakan ya, Umar ini dulunya bukanlah beragama Islam dan bukan pula dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi karena siapa yang tahu awal mula Umar ini masuk Islam? Tak tahu ya. Nah, Umar ini sangat memusuhi Nabi Muhammad pada saat itu. Bahkan dia ingin, dan juga orang Islam yang sangat musuh orang Islam, bahkan dia juga ingin membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itu ia tidak mengetahui kalau adiknya tersebut sudah masuk Islam. Ketika ia pergi ke rumah adiknya dan ia mendengar adiknya tersebut membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Kemudian Umar sangat marah dan masuk ke rumah adiknya tersebut, lalu menampar adiknya tersebut hingga pipi adiknya tersebut bergelimang darah ya. Kemudian adiknya tersebut membaca Astagfirullahaladzim. Nah, yang menjelaskan kepada Umar isi dari Al-Quran tersebut. Ketika Umar ingin memegang Al-Quran tersebut untuk menghancurkannya, adik Umar tersebut menyuruh Umar terlebih dahulu baru sebelum kita baca Al-Quran kita ngapain terlebih dahulu? Berwudu. Dia menyuruh Umar
berwudu, kemudian Umar berwudu ya. Sesudah itulah keutamaan wudu yang bisa membuat hati orang tersebut yang keras menjadi lunak. Kemudian setelah Umar berwudu, ia kembali ke rumah adiknya tersebut, ke dalam rumah untuk membakar Al-Quran tersebut. Kemudian ia mengambil Al-Quran tersebut. Ketika ia akan melihat isi Al-Quran tersebut dan ingin membakarnya, ia melihat ayat-ayat Allah yang sangat indah yang belum pernah dilihatnya sama sekali. Oleh karena itu tersentuhlah hatinya Umar tersebut untuk masuk Islam. Tersentuh hati Umar tersebut masuk Islam. Kemudian pada saat itu Umar ia mendatangi Nabi. Pada saat itu orang-orang Islam sudah takut kalau Umar ini akan membunuh Nabi Muhammad dan mencelakai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengizinkan Umar untuk bertemu dengan Nabi tersebut. Setelah bertemu, Umar menangis kepada Nabi lalu memeluk Nabi dan menyatakan dirinya masuk Islam. Setelah Umar ini masuk Islam, Nabi menggelarinya dengan apa gelarnya? Apa ini Latif? Namanya Latif? Nih, gelar Umar. Al-Faruq artinya pemberani. Kenapa Umar digelari Al-Faruq? Karena Umar ini orang yang sangat membela Islam dan sangat selalu berada di samping Nabi, sangat melindungi Nabi Muhammad dan orang Islam. Kemudian proses terpilihnya sudah ya. Tadi sudah ibu bahas juga tadi di atas bahwa proses terpilihnya Umar ini karena pada saat itu Abu Bakar sedang sakit keras dan dia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, Umar sangat dekat dengan Nabi. Umar orang pemberani dan kalau di tangannya, kalau ia memimpin, Islam itu akan berjaya. Kemudian meninggalnya Umar lagi. Umar ini meninggal pada saat waktu mengimami salat subuh. Ia ditikam. Ia tuh meninggal pada bulan tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Ia ditikam oleh Abu Lulu. Karena Umar ini tidak itulah meninggalnya Umar ini ya. Kemudian Umar digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, pada saat Umar ini sedang sakit dan ia sakit keras pada saat itu, ia membentuk sebuah dewan. Dewan ini ada 6 orang. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat Talhah bin Ubaidillah, yang kelima Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keenam Utsman bin Affan. Nah, kemudian siapa yang terpilih nih antara yang 6 ini? Utsman. Kenapa Utsman terpilih? Pada saat itu Abdurrahman, ia sebagai ketua. Ia sebagai ketua. Dan ketua berarti tinggal 5 orang lagi. Dan pada saat itu Zubair, Sa'ad dan Talha ini juga mengundurkan diri. Berarti tinggal Ali, Utsman. Enggak, ini udah mengundurkan diri. Talha ini sudah mengundurkan diri. Berarti tinggal Ali dengan Utsman. Mereka memilih Utsman karena pertimbangan umur Utsman tersebut sudah 70 tahun dan Umar yang paling tua dari Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya Utsman dipilih. Biografinya, Utsman ini berasal dari Bani Umayyah. Nah, dari Bani Umayyah, salah satu bani yang terkenal juga yang akan kita belajar nantinya. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman. Nah, jadi Utsman ini sangat tampan ya. Tetapi lebih tampan Nabi daripada Utsman. Nabi sangat mengagumi ketampanannya. Tetapi dalam memimpin adanya suatu pendapat yang mengatakan bahwa Utsman ini lebih mengutamakan keluarganya untuk menjadi kepala bidang di berbagai pemerintahan kota. Itulah sebabnya, dan ini juga menjadi karena orang beranggapan Umar dalam memimpin mengutamakan keluarganya ini, orang banyak yang memusuhi Utsman. Dan wafatnya Utsman itu pada saat dia sedang berpuasa di rumahnya dan juga saat ia membaca Al-Quran. Para pemberontak berhasil masuk ke rumah Utsman ini lalu membunuh Utsman bin Affan pada saat dia sudah membaca Al-Quran dan juga
Menduga? Menduga. Berbuah? Berpuasa. Semangat loh belajarnya. Walaupun puasa kita harus semangat ya. Kemudian yang keempat lagi, Ali bin Abi Thalib. Nah, sesudah terbunuhnya Utsman ini, kemudian pada saat itu Ali ini didesa oleh Zubair dan Talha menggantikan Utsman bin Affan. Awalnya Ali ini tidak mau karena pada saat itu banyaknya masalah karena Utsman ini sudah meninggal. Tetapi karena didesa oleh Zubair dan Talha ini, Ali akhirnya mau menjadi pemimpin. Nah, biografinya, Ali itu lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab 600 Masehi. Nama asli itu Haidar. Nah, Haidar nama aslinya sebelum ia digelar oleh Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ini juga bergelar Asadullah, artinya singa ngantuk Yuni, singa Sinta. Singa sebentar lagi Sinta kita untuk selesai singa Allah ya. Dan ada semuanya singa Allah. Ali ini karena ada waktu itu meninggalnya Ali ini karena ada suatu konflik. Waktu itu Ali ditipu oleh Umayyah. Ditipu oleh Umayyah dalam suatu perjanjian dan Ali ini juga meninggal dalam suatu karena dibunuh. Dan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, ada Ali ini ada pertanyaan? Ada. Apa ini? Sinta, apa pertanyaannya Sinta? Abu Bakar itu kan menjadi mertua dari Nabi. Siapa nama anak Abu Bakar? Oh, nama anak. Abu Bakar ini kan mertua Nabi Muhammad sekaligus sahabat Nabi. Dan juga mertua Nabi yang anaknya tersebut yang terkenal anaknya. Terkenal dalam meriwayatkan hadis. Beri gambaran meriwayatkan hadis, istri Nabi yang paling termuda. Tahu? Nabi termuda. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Aisyah. Ya, Siti Aisyah nama anaknya yang menikah dengan Nabi pada umur 9 tahun. Umur yang sangat muda ya. Dan ada lagi pertanyaan? Tidak, Latif ada pertanyaan? Ada? Tidak. Sudah paham? Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ada kuis ya. Nanti kalau berhasil menyimpulkannya, Ibu kasih hadiah ya. Hadiahnya, Bu. Nanti Ibu kasih ya. Pilih dulu salah satu, cuman. Nah, satu pilih. Bagus. Bacakan, apa yang dapat? Abu Bakar. Berarti yang dapat itu nanti tolong bacakan bagaimana yang Ibu jelaskan tadi. Nanti siapa yang paling bagus Ibu kasih hadiah. Siapa dulu mau? Perkenalkan namanya. Latif dulu. Hah? Ya, Bu. Siapa namanya? Perkenalkan. Nama saya Sinta. Sinta. Saya akan menyimpulkan tentang Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dekat dan juga Abu Bakar itu adalah mertua sekaligus dari Nabi. Udah. Lagi sekarang Latif lagi. Ada yang diketahui tentang Umar? Apa? Latif? Ya. Hah? Umar, tentang Umar. Yang sudah menjelaskan sedikit saja. Nggak ada Latif? Nggak nyimak tadi? Besok belajar lagi ya. Berarti dari itu sudah tahu kita siapa pemenangnya. Siapa pemenangnya? Sinta. Sinta. Beri tepuk tangan buat Sinta. Dianya dulu, Bu. Tepuk tangan dulu buat Sinta. Tepuk tangan buat Sinta ya. Ini hadiahnya Sinta. Ibu kasih hadiahnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sinta ya. Nah, simpan baik-baik ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi? Sinta, tolong menghadap ke Ibu Sinta.
Ada? Ada apa ya? Nah, ada itu ya. Nah, tolong buka buku paketnya halaman 70. Ada tuh soal-soal tentang khalifah, sejarah perkembangan Islam pada masa khalifah ini. Tolong dijawab di rumah ya. Ya, Bu. Minggu besok kumpul ke ibu dan ibu akan mengambil nilai ya. Ya. Jadi sudah paham semuanya tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah? Buat juga resumenya ya. Bu. Nah, karena hari ini waktu ibu sudah habis, kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, minggu depan kita belajar bagaimana orang mereka yang 4 ini dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, tutup dulu dengan doa. Doa ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.